Dimawitimi Saipa. Perkenalkan, nama saya Yuliana Patliakru, guru matematika di SMP Negeri Sentra Pendidikan. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Risayanti yang mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri Sentra Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Risayanti di kelas. Menurut pendapat saya, mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Risayanti sudah berpihak pada murid, karena pembelajaran yang dilaksanakan sebelum proses pembelajaran dimulai, Ibu Risayanti sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang merupakan tahap awal dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam proses pembelajaran, Ibu Risayanti sudah menerapkan 3 strategi dari pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, di mana Ibu Risayanti sudah menyiapkan berbagai macam bahan ajar terkait dengan materi ajar yang diajarkan pada saat itu. Jadi anak-anak dikelompokkan dan diberikan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar peserta didik. Kemudian dalam prosesnya juga Ibu Risayanti sudah menerapkan diferensiasi proses, di mana peserta didik diberikan kesempatan dalam bentuk kelompok diskusi untuk berproses dalam belajar, dalam memecahkan setiap masalah yang disiapkan dalam lembar kerja peserta didik tersebut, lembar kerja peserta didik. Nah, selain 2 strategi itu, ada juga strategi diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk, di mana pada akhir pembelajaran anak-anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil belajar mereka melalui diskusi kelompok tadi, sehingga pada saat presentasi itu nampak bahwa ada anak yang memiliki gaya belajar yang audio, kemudian visual dan kinestetik, seperti itu. Dan setelah pembelajaran berlangsung, refleksi pun dilaksanakan, yaitu refleksi terhadap peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tersebut, dan Ibu Risayanti sendiri sudah melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Dan setelah itu diakhiri dengan asesmen sumatif, di mana itu dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang berikutnya terkait karakter dan keterampilan apa yang terlihat pada peserta didik saat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Risayanti. Menurut pendapat saya, karakter murid yang dibentuk melalui proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Ibu Risayanti adalah mengarah ke profil pelajar Pancasila, yakni karakter mandiri dan kreatif serta karakter gotong royong. Hal ini bisa nampak pada saat proses pembelajaran peserta didik secara mandiri mengerjakan setiap soal yang diberikan oleh gurunya, kemudian kreatif dalam menemukan model atau jawaban berdasarkan soal yang diberikan, dan bekerja sama secara baik dalam kelompok diskusi sehingga dapat menemukan satu jawaban yang tepat berdasarkan persoalan atau masalah IPA yang dipelajari pada saat itu. Kemudian keterampilan yang dimunculkan pada saat pembelajaran itu adalah proses sains, di mana dengan berpikir ilmiah atau anak-anak itu berpikir sesuai dengan tahapan-tahapan metode ilmiah dan terampil dalam menggunakan teknologi melalui media pembelajaran digital yang digunakan oleh Ibu Risayanti dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu Ibu Risayanti bersama dengan peserta didik melakukan simulasi PET atau dalam bentuk laboratorium virtual. Nah, melalui media pembelajaran digital atau simulasi PET ini, peserta didik banyak memunculkan minat atau ketertarikannya dalam belajar mata pelajaran IPA, sehingga
hal itu bisa terlihat atau terbukti melalui hasil pembelajarannya yang secara klasikal kebanyakan peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terima kasih. Nama saya Fajri Tesolmi, berasal dari sekolah SMP Sentral Pendidikan di Mimika. Saya sangat senang karena dalam pelajaran saya bisa dipraktikum menggunakan komputer dan melihat video yang menyenangkan, menarik supaya saya semakin tampil percaya diri di depan teman-teman saya di kelas. Dan pelajaran muatan fisik saya bisa menggunakan kemampuan saya dalam belajar komputer